tetapi juga mereka butuh kepastian apakah sampai seperti ini terus. Kami sudah 10 tahun lebih mengabdi kepada negara sebagai guru, tetapi kami butuh kepastian status. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Menteri, pimpinan dan kawan-kawan anggota sekalian, izinkan saya menyampaikan pendapat dari Partai Demokrat. Yang pertama adalah apresiasi dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini Pak Menteri beserta dengan jajaran, dan juga kerja keras kemarin dalam konsinyering selama 1 minggu, juga kepada seluruh eselon 1 yang semuanya bekerja keras demi kemajuan pendidikan nasional. Beberapa hal yang menjadi catatan perhatian kami Partai Demokrat diantaranya adalah yang pertama, kami Partai Demokrat mengharapkan permasalahan rekrutmen guru P3K kemarin yang masih muncul pada tahapan-tahapan tertentu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Yang kedua, optimalisasi untuk bantuan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti BIP, KIP kuliah, KIP, serta program pada jenjang S2, S3 yaitu beasiswa unggulan bisa tetap diadakan, bahkan ditingkatkan pada tahun 2023 karena hal tersebut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, perhatian kami juga menyoroti terkait anggaran guru penggerak sebesar 900 miliar yang rencana dianggarkan untuk 48.000 guru. Dengan anggaran ini, lalu bagaimana nasib 2 juta guru honorer maupun guru biasa lainnya? Apakah ekivalen nilainya dengan nilai guru penggerak tersebut? Harapan kami dengan anggaran yang besar, program ini dapat berjalan baik dan optimal, serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Secara umum, kami Partai Demokrat menyetujui usulan anggaran dan tambahan anggaran yang diajukan, dan mendorong agar teman-teman di Banggar yang ada di Banggar, seluruh fraksi bisa ikut meyakinkan pemerintah mengenai pentingnya penambahan anggaran di Kementerian Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yoyo atas nama fraksi Partai Demokrat, dan ada satu fraksi lagi, hanya tadi sudah pamitan juga kepada Mas Menteri, kemudian sudah menyampaikan juga persetujuan dan dukungannya. Hanya mungkin catatan-catatan lebih detail saya kira bisa dibuka ketika beliau menyampaikan di RDP, saya kira begitu, karena sangat banyak dan mudah-mudahan semuanya dicatat. Hanya ini karena Pak Mustafa Kamal mau menyampaikan aspirasi katanya. Ya, silakan, tapi saya silakan maju Pak. Saya perpanjang dulu sampai jam 15 menit, sampai jam 15.15. Ada, saya juga minta izin nanti nanti ini dulu ada mungkin aspirasi dan proposal dari daerah-daerah. Ya, silakan. Dilepas, saya maskernya dilepas nih. Biar ini. Dari mana tadi? Kami ke undangan dari Al Khairat. Terus silakan Bang Andreas kalau mau menyampaikan. Sama ulosnya sekalian Pak. Saya minta izin Pak, tapi nanti setelah ini aja, setelah selesai ini nanti saya akan sampaikan, ada beberapa aspirasi dari daerah yang akan saya sampaikan ke Pak Menteri atau Ibu Sekjen nanti sekaligus. Oh, tapi setelah selesai ya? Setelah selesai. Oh, setelah selesai. Karena setelah selesai, saya mau manfaatkan sebentar. Pak Menteri saya kira sudah semuanya, hanya ada banyak aspirasi dan bahkan dari 193.000 guru honorer yang sudah lulus passing grade dan belum ada formasi. Ini banyak menyampaikan aspirasi dalam berbagai cara, dan semua tidak mengenal waktu juga.
Tapi saya kira ini hak mereka karena sebelumnya tidak mau dites dan sekarang mau tes dan akhirnya mereka lolos gitu. Dan tetapi ternyata tidak ada formasi. Sebetulnya yang ada formasi kemudian belum dapat SK juga sudah menyampaikan, misalnya mereka sudah tidak mengajar, kemudian dari bulan ke bulan ini sudah lebih dari 7 bulan, berarti memperpanjang hidupnya dengan cara meminjam-minjam tetangga kiri kanan dan seterusnya. Nah ini ada yang mungkin saya baca sedikit supaya saya kira ini tadi sudah menyampaikan juga Mas Menteri dalam dokumen paparannya itu, terutama yang sudah lolos passing grade. Kami, ini saya bacakan saja, andaikan ini disampaikan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kami guru honorer, terutama honorer yang lulus passing grade P3K, semoga kami yang lulus segera mendapatkan formasi. Karena saya sendiri, kata dia, guru induk sudah digeser oleh guru yang lolos P3K dan ada formasi. Sekarang kondisi saya dagang. Padahal ketika saya mengajar, walaupun sebagai honorer, saya dapat gaji per bulan Rp516.000 per bulan. Betul-betul sangat berarti bagi saya dengan anak 2, saya pun bekerja sebagai penjual mainan anak-anak. Kemudian mainan anak-anak keliling ketika pulang mengajar, kadang penghasilan dari dagang hanya sedikit. Sekarang saya dagang dari pagi karena tidak mengajar lagi. Namun apa mau dikata, sepi pembeli Pak. Kalau masih mengajar, uang 516.000 selalu saya gabungkan dengan hasil dagangan mainan. Alhamdulillah walaupun kecil tapi bisa menghidupi anak dan istri. Sekarang saya hanya berharap semoga secepatnya saya diangkat menjadi P3K karena saya lulus passing grade dengan keterangan passing grade 3, P3. Saya siap ditempatkan dimanapun Pak, sekalipun ditempatkan yang jauh dari kelahiran saya. Saya ingin segera mendapat formasi demi kelayakan hidup, karena jujur setelah berhenti mengajar yang biasanya menerima 516.000 per bulan, sekarang saya tidak menerima. Rasanya sangat berat, apalagi dagangan sepi pembeli. Sekali lagi saya mohon agar Bapak, ini kalau disampaikan kepada Pak Menteri, berarti Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan memperjuangkan kami. Saya doakan Bapak dan keluarga Bapak agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala pekerjaan. Nah begitu saya kira salah satu ini ada di Facebook, ada di Instagram dan sebagainya dengan berbagai macam, ada yang panjang sekali, tetapi ini real, artinya mereka saya kira guru-guru kita yang sudah lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 15 tahun mengabdi, dan kita tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya, tetapi mereka mengisi kekosongan, kekurangan guru itu menjadi guru honorer. Sekali lagi, saya kira ada lagi sebetulnya yang belum lulus passing grade pun, mereka ada yang berterima kasih atau bersyukur karena untung tidak lolos sehingga tidak digoncang-goncangkan begitu. Tetapi juga mereka butuh kepastian apakah sampai seperti ini terus. Kami sudah 10 tahun lebih mengabdi kepada negara sebagai guru, tetapi kami butuh kepastian status. Saya kira begitu tambahan, dan masih ada 7 menit untuk mungkin berbagi. Mas Menteri, berapa menit? Silakan, nanti saya akan membacakan laporan singkat. Pak Fikri, Silakan. Pak Fikri. Oh iya, Tambahan 30 detik Pak Fikri. Iya, Dari silakan. cerita Pak Fikri tadi, ada yang sudah dipecat karena ikut Iya. tes dan setelah itu belum dapat formasi. Itu lebih tragis lagi. Iya, Dan bukan di Jakarta Timur, karena saya harus dia menyuarakan di tempat di lain sekolah juga. swasta. Iya. Di sekolah swasta mereka sudah dipecat. Biar lengkap cerita Pak Fikri. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Fikri, saya ada tambahan. Surat tadi itu saya minta kalau bisa di-share ke saya dan teman-teman lain. Saya ingin bikin cerpen tentang kumpulan surat-surat itu. Iya, terima kasih. Nanti ini akan dicerpenkan oleh Bang Amurai. Silakan Mas Menteri. Terima kasih, Mbak Ketua.
pertama saya ingin ucapkan terima kasih untuk semua masukannya dan juga untuk seluruh dukungannya terhadap proses penganggaran tahun 2023 ini. Saya sangat merasa dan sudah dapat masukan dari eselon 1 saya betapa semangatnya pada saat RDP dalam benar-benar memajukan program. Karena itu saya salut sama anggota Komisi 10 udah menjadi mitra sejati kami di Kemendikbudristek. Itulah alasannya kami bisa mengeluarkan begitu banyak program, ya karena dukungan Komisi 10. Mungkin sedikit saja, 1-2 komen, kebanyakan tadi masukannya kami tampung dan sudah dibahas di RDP. Mungkin beberapa klarifikasi saja. Yang pertama adalah mengenai fokus kepada guru. Mungkin sedikit klarifikasi, hampir semua program transformasi kita itu ya fokusnya guru. Jadi mungkin namanya aja, contohnya namanya sekolah penggerak. Tapi kalau kita lihat programnya itu apa, yaitu program transformasi guru di dalam sekolah penggerak. Jadinya itu guru sebenarnya, yang beraktif, yang peran paling aktif. Kurikulum Merdeka memang bahasanya kurikulum, tetapi esensi dari semua anggaran untuk kurikulum Merdeka adalah pelatihan, pembuatan platform untuk guru melaksanakan dan mendapatkan modul kurikulum Merdeka. Itu platform Merdeka Mengajar yang sekarang sudah 500 juta download aplikasi, itu adalah guru-guru, pelatihan guru secara massal melalui online, melalui digital. Itu juga guru. Guru penggerak, klarifikasi, guru penggerak itu adalah potensi kepala sekolah. Jadi kenapa program guru penggerak itu menjadi yang terpenting? Karena kita dapat 1 guru penggerak menjadi kepala sekolah, 10, 20, 30 guru di bawahnya dia langsung bisa dimentor oleh dia. Jadinya anggaran itu bukan untuk si orang itu, tapi untuk dia menjadi kepala sekolah dan akhirnya bisa mementor guru-guru di sekitarnya. Jadi multiplier terbesar dari semua program transformasi itu adalah guru penggerak. Karena kalau atasan, kepala satuan pendidikan tidak punya mindset yang baik dan ingin melakukan transformasi, akan sangat sulit. Jadi sedikit klarifikasi aja, kenapa fokus kita kepada guru penggerak, bukan guru. Itu adalah pelatihan kepala sekolah. Jadi lebih mudah kalau kita pikirkan guru penggerak adalah pelatihan kepala sekolah, karena itu objektifnya ke guru. Dan juga pengawas ya, mereka juga bisa nanti menjadi pengawas, bukan hanya kepala sekolah. Jadi pemimpin pendidikan, yaitu orang yang terpenting di lapangan. Saya juga mendengar banyak sekali mengenai 2 inisiatif terbesar kita, Revusisdiknas. 2 adalah mengenai, tadi saya dengar banyak sekali mengenai isu anggaran, yang tentunya kami akan terus benahi dan memastikan bahwa anggaran 20% itu benar-benar digunakan untuk pendidikan dan untuk program prioritas kita. Dan tentunya semua isu-isu di P3K yang memang banyak sekali isu di lapangan yang harus terus kita dorong. Ini jelas akan selalu menjadi prioritas kita di tahun 2023. Saya juga mendengar banyak mengenai transisi dari BAN PT ke LAM, ini akan saya kaji lagi dan akan saya cermati. Dan juga patut diketahui bahwa dalam bencana atau situasi bencana, semua itu kami ada berbagai macam mekanisme anggaran yang bisa dilakukan untuk senario bencana. Jadinya kami sudah berada dari DAK dan lain-lain, itu sudah ada mekanismenya untuk memberikan dukungan yang cepat. Terakhir, sebagai penutup, ada kabar sedikit gembira ini. Kita World Class University ranking universitas kita lumayan luar biasa ini. UGM naik dari 254 ke ranking 231, ITB naik dari 303 ke 235, UI naik dari 290 ke ranking 248, UNER dari 465 ke 369, dan IPB naik dari 511 ke 449. Jadi luar biasa. Dan ada sekitar, ya, mohon tepuk tangan untuk perguruan tinggi kita yang luar biasa. Dosen-dosen dan rektor-rektor yang kerja keras mereka akhirnya menghasilkan rekognisi. Dan ada 11 perguruan tinggi lainnya yang masuk 1000 besar, juga ITS salah satunya, Unpad dan UB juga masuk. Jadi saya sedikit ingin menutup sesi hari ini dengan sedikit kabar gembira bahwa pelan-pelan tapi kita menuju World Class University. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.